Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Muna Lubis dengan NIM 422111021. Saya dari kelas MESP 2022. Di sini saya akan melaporkan kegiatan mempresentasikan laporan dari kegiatan PLP1 yang telah dilakukan. Dosen pembimbing pada mata kuliah ini yaitu Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD MSc. Kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 merupakan penelitian berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi dan tata kelola, visi dan misi sekolah, sarana dan prasarana, karakteristik umum peserta didik, kultur sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal, kokurikuler dan ekstrakurikuler, praktik baik, dan kegiatan positif di sekolah mitra diamati dengan baik. Nah, tujuan dari kegiatan PLP1 ini untuk mengenal berbagai aspek kehidupan dan operasional di lingkungan sekolah. Guru profesional dipersiapkan mulai dari jenjang akademik yang baik, pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, agar calon pendidik atau guru memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Kegiatan PLP1 ini meliputi aktivitas observasi, analisis, dan pengamatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dinamika sekolah, serta lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Nah, kegiatan PLP1 ini dilaksanakan dari tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 14 Mei 2024. Sekolah mitra yang kami datangi dalam PLP1 ini yaitu SMA Negeri 3 Medan yang beralamat di Jalan Budi Kemasyarakatan nomor 3 Pulau Brayan Kota. Guru Pamong yang membimbing kami selama melaksanakan kegiatan PLP1 di SMA Negeri 3 Medan yaitu Ibu Nedina Baban, SPD MSI. Nah, kita langsung saja ke hasil pengamatan. Pengamatan yang pertama kami lakukan yaitu karakteristik umum peserta didik. Setelah melakukan observasi selama beberapa minggu di SMA Negeri 3 Medan, karakteristik umum peserta didik ternilai baik dari berbagai poin. Peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar serta sudah mampu berpikir sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Pada saat diberikan soal oleh guru, peserta didik secara sukarela menyelesaikan soal yang diberikan di depan kelas. Peserta didik juga mampu mengenali bakat yang mereka miliki dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang telah tersedia di sekolah sesuai dengan minat dan bakat mereka. Peserta didik juga mampu mengelola emosi dengan baik, dengan sikap saling peduli, tolong-menolong, serta mampu bersosialisasi dengan baik kepada teman-temannya, dengan sikap toleransi tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Peserta didik mampu berkomunikasi dan bersikap sopan baik kepada guru maupun kepada temannya, yang menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kesadaran diri dalam berperilaku yang sesuai dengan kondisi. Kebutuhan mendasar peserta didik sudah terpenuhi, mendapatkan kasih sayang cukup dari orang tua, serta memiliki teman yang peduli. Ketika waktu beribadah tiba, peserta didik tampak semangat melaksanakan kewajiban agamanya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik merasa nyaman dengan lingkungan belajar yang dimiliki. Jarang terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini tentu berdampak positif terhadap peserta didik sehingga peserta didik akan merasa semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, observasi yang kedua yang kami lakukan yaitu kultur sekolah. Kegiatan 3S yaitu senyum, sapa, salam telah diimplementasikan dengan baik di SMA Negeri 3 Medan, sehingga terciptalah lingkungan sekolah yang damai dan positif. Anjuran untuk menjaga kebersihan, ketenangan, dan memanfaatkan waktu yang ada diterapkan dengan baik. Terdapat banyak tempat sampah yang bisa kita temukan di setiap sudut sekolah, sehingga dalam hal kebersihan menjadi sangat terjaga. Ada siswa yang menghabiskan waktunya di perpustakaan untuk mengisi waktu kosong bersama teman-temannya. Terciptanya suasana
yang tenang dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berinteraksi membuat suasana di sekolah terasa menyenangkan. Kemudian, ada struktur organisasi dan tata sekolah dan tata kelola atau SOTK. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMA Negeri 3 Medan, bahkan struktur organisasi tidak ditemukan di sekitar kesekolahan. Setelah ditelusuri, kami mendapatkan bahwa bagan struktur organisasi dulunya itu dipajang. Akan tetapi karena dilakukannya renovasi di sekolah, papan yang dulu dipajang itu telah dicabut dan belum dipajang kembali. Nah, bagan struktur organisasi tersebut dapat kita akses melalui web sekolah SMA Negeri 3 Medan yang disediakan untuk mendapatkan informasi tentang SMA Negeri 3 Medan dengan mudah. Nah, seperti yang kita terlihat bahwa dalam struktur organisasi SMA Negeri 3 Medan ini berisi tentang nama kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah dalam 4 bidang, baik dalam bidang akademik, sarana atau prasarana, kesiswaan, dan humas. Kemudian ada komite sekolah, wali kelas, guru BP atau BK, guru mata pelajaran, MPK, OSIS, kemudian ada yang terakhir yaitu siswa. Meski web sekolah tidak menyediakan deskripsi tugas untuk setiap komponen organisasi, bagan struktur tersebut ditampilkan dengan sangat jelas. Kemudian ada visi dan misi sekolah. Di SMA Negeri 3 Medan, keberadaan visi dan misi sekolah tidak tercantum di beberapa tempat. Alasannya sama seperti sebelumnya, yaitu karena sekolah sedang melaksanakan renovasi sehingga papan visi dan misi yang dulunya ada itu dicabut untuk sementara waktu. Visi dan misi sekolah dapat diperoleh melalui web sekolah. Dalam web telah dijelaskan visi dan misi sekolah dengan sangat baik. Pengimplementasian visi dan misi sekolah secara bertahap tampak dilakukan secara nyata oleh seluruh anggota organisasi sekolah. Visi dan misi merupakan hal terpenting dalam sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Visi merupakan tujuan sebuah lembaga pendidikan dan hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga dalam usaha untuk mewujudkan visinya tersebut. Sedangkan misi adalah untuk menyempurnakan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi. Misi dibuat agar visi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terrealisasikan. Nah, berikut ini adalah visi dan misi sekolah SMA Negeri 3 Medan. Visinya yaitu menghasilkan peserta didik yang unggul dan dalam mutu, memiliki pengetahuan yang luas, berwawasan lingkungan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi dengan dilandasi iman dan takwa. Misinya yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak dan berbudi pekerti luhur, meningkatkan prestasi akademik, lulusan secara berkelanjutan, kemudian melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian ada menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Dan ada mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, meningkatkan prestasi di bidang kurikuler, menumbuhkan dan meningkatkan minat baca siswa, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, meningkatkan wawasan pengetahuan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada peraturan dan tata tertib sekolah. Setiap kegiatan formal di sekolah tidak lepas dari tata tertib yang mengatur perilaku semua pihak pada lingkungan sekolah. Salah satunya untuk peserta didik. Tujuan utama tata tertib adalah melatih disiplin dan menanamkan disiplin moral dalam diri individu yang akan membentuk pola perilaku sehingga tata tertib menjadi sebuah kontrol perilaku agar sesuai dengan peraturan. Berdasarkan tata tertib dan peraturan yang ada, terdapat beberapa poin yang tercantum di dalamnya seperti hak dan kewajiban peserta didik, peraturan mengenai seragam sekolah, larangan di dalam sekolah, sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan. Kemudian ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 3 Medan sudah terlaksana dengan sangat baik.
Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 8. Upacara diikuti oleh seluruh siswa dan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Peserta upacara mengikuti upacara dengan tepat waktu dan dilengkapi dengan atribut yang sesuai dengan peraturan sekolah. Setiap warga sekolah mengikuti kegiatan seremonial formal dalam bentuk kegiatan keagamaan maupun nasional. Petugas upacara yang akan membawakan upacara setiap hari Seninnya nanti akan diganti sehingga seluruh kelas akan mendapatkan giliran untuk menjadi petugas upacara. Kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 3 Medan mencakup beragam acara yang melibatkan berbagai elemen, termasuk upacara peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan serta pertunjukan seni. Kemudian ada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Aktivitas kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Medan sudah terlaksana dengan sangat baik. Masing-masing kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler memiliki jadwal pelaksanaan kegiatan untuk setiap minggunya. Selain itu juga dalam pelaksanaannya, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dibina oleh guru pembina yang telah ditugaskan ataupun kakak pembina yang merupakan alumni dari sekolah tersebut. Setiap siswa telah memilih kegiatan apa yang ingin diikutinya yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Dari total 26 ekstrakurikuler dan kokurikuler, ekstrakurikuler paskibra, futsal, dan drum corps adalah ekstrakurikuler yang kami amati. Kegiatan ekstrakurikuler diadakan di berbagai tempat, seperti ruang kelas, lapangan sekolah, UKS, masjid, dan gedung olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler ini tentunya bertujuan untuk mengarahkan peserta didik untuk menemukan apa yang menjadi bakat serta minatnya, kemudian membimbing dan membinanya. Kemudian ada praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Di SMA Negeri 3 Medan, praktik baik dan kegiatan positif sudah terlaksana dengan sangat baik untuk membangun karakter siswa. Guru dan siswa bersama-sama dalam melakukan kegiatan positif ini seperti berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, siswa menyapa guru apabila bertemu di luar kelas, berinteraksi dengan bahasa yang sopan, serta mengenakan pakaian seragam sekolah yang dilengkapi dengan atribut sesuai ketentuan. Sarana dan prasarana yang disediakan sudah baik dalam rangka mendukung pembelajaran siswa. Bangunan sekolah dirawat dengan baik, dilengkapi dengan penanaman taman dan pohon rindang di beberapa titik sekolah, sehingga sekolah tampak asri. Begitu pula untuk setiap ruang kelas yang ditata dengan rapi sehingga jumlah penghuninya itu sesuai dengan kapasitas, sehingga ruangan kelas itu tidak terasa sumpek. Adanya pagar di sekeliling sekolah yang akan ditutup saat pembelajaran berlangsung dan dibuka kembali saat pulang sekolah merupakan bentuk yang mendukung terhadap keamanan anggota sekolah dan ketertiban sekolah. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Medan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Dengan guru yang mengkondisikan kelas agar tenang sebelum pembelajaran dimulai, guru menggunakan fasilitas seperti papan tulis dan proyektor serta mengajar yang sesuai dengan tujuan, situasi, dan lingkungan peserta didik dengan urutan yang teratur dan waktu efisien. Guru bersikap ramah, luas, terbuka, pengertian, dan sabar dalam menghadapi siswa serta membantu mereka yang mengalami kesulitan atau mengajukan pertanyaan. Pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan praktik dengan siswa aktif menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan jika belum memahami materi. Kemudian ada kendala yang kami temukan dan solusi yang bisa kami tawarkan. Nah, setelah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 di SMA Negeri 3 Medan, hanya ada beberapa kendala yang kami temui. Di antaranya itu beberapa siswa masih sering terlambat datang ke sekolah dan ada juga yang melanggar peraturan terhadap seragam sekolah. Nah, misalnya itu ada siswa yang masih menggunakan rok yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian ada juga siswa maupun siswi yang menggunakan kaos kaki yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, solusi yang dapat ditawarkan yaitu sosialisasi kepada siswa yang melanggar peraturan tersebut, serta memberikan teguran kecil agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Selain itu, kurangnya pendingin ruangan atau kipas angin di dalam kelas menyebabkan siswa merasa kepanasan saat proses pembelajaran berlangsung. Pihak sekolah dapat menambahkan kipas angin di dalam kelas agar ruangan itu menjadi lebih sejuk, sehingga proses pembelajaran tentunya dapat berjalan dengan lebih lancar. Setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda, yang bisa menyulitkan guru untuk memberikan perhatian secara merata. Nah, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar yang variatif di antara siswa, seperti membagi mereka ke dalam kelompok berdasarkan kecepatan belajar atau minat, serta memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Oke, kesimpulan dari kegiatan PLP1 kami ini yaitu berdasarkan pengamatan kegiatan PLP1 di SMA Negeri 3 Medan, sekolah ini memiliki struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang baik, serta visi dan misi yang terlaksana dengan baik. Proses pembelajaran menggabungkan pendekatan konvensional yang berpusat pada siswa meski terdapat kendala perbedaan kecepatan pemahaman siswa, yang dapat diatasi dengan membagi mereka ke dalam kelompok belajar. Kultur sekolah didukung dengan karakteristik siswa yang sopan, disiplin, jujur, dan menghargai perbedaan, dengan aktivitas seperti kegiatan 3S dan upacara bendera, tentunya menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Meskipun beberapa siswa masih ada yang melanggar peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 3 Medan ini tetap ditegakkan dengan baik. Beragam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler membantu siswa untuk menemukan bakat serta minat mereka. Praktik baik dan kegiatan positif membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meski ada kendala seperti kelas yang masih panas. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.